Leluhur Mang Oyan BTTH, Lindong Wudong Qiangkun, dan juga Mu Chen The Great Rule. Itulah yang bisa tersemat kepada seorang pangeran muda bernama Zhou Yuan. Donghua berjudul Yuan Zun kali ini akan Mimin bahas karena menurut Mimin cukup menarik ya. Semoga aja Tencent Video nggak begitu sensitif, jadi Mimin tidak terkena peringatan karena bahas Donghua yang satu ini ya guys ya. Seperti biasa, apa jadinya jika kalian sudah diwariskan keberuntungan naga legendaris sejak lahir, namun keberuntungan tersebut harus diambil oleh orang lain? Kejadian tersebut menimpa Bang MC kita bernama Zhou Yuan yang merupakan pangeran muda dari keluarga Zhou. Selain keberuntungan naga sucinya yang hilang, Zhou Yuan juga tidak mempunyai banyak waktu lagi untuk hidup karena racun kebencian naga tumbuh di dalam tubuhnya setelah keberuntungan naga suci legendaris diambil oleh orang lain. Bagaimanakah kisah dari leluhur Mang Oyan, Lindong, dan juga Mu Chen ini ya teman-teman? Langsung saja kita ke alur cerita episode 1-3 dari Donghua berjudul Yuan Zun atau Dragon Prince Yuan. Scene awal diperlihatkan ayah dan ibu dari Zhou Yuan sedang berusaha mentransfusikan darah kepada anak mereka guna mengurangi racun kebencian naga di dalam tubuh dari Zhou Yuan. Dengan dibantu oleh seorang tabib dari keluarga Zhou, kejadian malam ini cukup mencekam karena racun kebencian naga di dalam tubuh Bang MC semakin menguat. Tabib keluarga Zhou juga menjelaskan kalau Zhou Yuan sudah melewati masa-masa kritis dan seharusnya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan Bang MC kita ini masih bisa bertahan hidup. Tapi meskipun begitu, ayah dan ibu dari Bang MC masih sedikit khawatir karena di usia Zhou Yuan sekarang seharusnya dia sudah mulai membuka 8 meridian di dalam tubuh. Tapi karena Zhou Yuan belum membuka 1 meridian pun, jadi mereka berdua khawatir dalam waktu 3 tahun Zhou Yuan tidak berhasil selamat dari racun kebencian naga. Diketahui 3 tahun lagi ibu Zhou Yuan sudah tidak bisa mentransfusikan darahnya ke dalam tubuh Bang MC, jadi hal tersebutlah yang membuat racun kebencian naga akan sepenuhnya menggerogoti tubuh Bang MC. Tiba-tiba saja Zhou Yuan tersadar dan mendengar semua pembicaraan tentang hidupnya yang hanya tersisa 3 tahun lagi. Bang MC juga meminta penjelasan dari kedua orang tuanya mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kenapa saat ini dia mempunyai racun kebencian naga di dalam tubuhnya. Karena Zhou Yuan sudah dewasa, sang ayah pun pada akhirnya menjelaskan kejadian di masa lalu yang melibatkan keluarga Wu dan juga keluarga Zhou. 10 tahun yang lalu Kekaisaran Great Wu melakukan pemberontakan dan selama 3 tahun penuh memaksa keluarga Zhou menepi ke daerah leluhur mereka. Setelah Zhou Yuan lahir, ternyata Zhou Yuan memiliki keberuntungan naga suci legendaris yang membuat tubuh Bang MC sudah membuka 8 meridian sekaligus tanpa harus menunggu tumbuh dewasa. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Zhou Qing harus sirna karena Wu Xuan sebagai raja di Kekaisaran Great Wu memimpin pasukan untuk menyerang serta mengambil keberuntungan naga yang dimiliki oleh Zhou Yuan. Ternyata selama ini keluarga Wu sudah menunggu kelahiran dari Zhou Yuan karena di dalam keluarga Wu mereka sudah punya ramalan yang sudah diturunkan sejak zaman kuno, di mana isi ramalan tersebut berupa ular piton akan menelan naga, maka Kekaisaran Great Wu akan bangkit sepenuhnya. Yang dimaksud piton menelan naga adalah karena istri Wu Xuan sudah melahirkan kedua orang anak yang mempunyai keberuntungan legendaris piton dan juga burung phoenix. Jadi keberuntungan kedua anak Wu Xuan harus menelan keberuntungan naga suci legendaris milik Zhou Yuan untuk memenuhi ramalan keluarga Wu. Di satu sisi, Wu Xuan juga meminta Zhou Qing untuk menyerahkan anaknya sekarang juga. Jikalau tidak, maka Wu Xuan akan memusnahkan seluruh anggota keluarga Zhou pada saat ini. Jika Zhou Qing bersedia menyerahkan keberuntungan naga yang ada di dalam tubuh Zhou Yuan, maka Wu Xuan berjanji atas nama leluhur dia tidak akan pernah menginjakan kakinya di Kekaisaran Great Zhou lagi selama 100 tahun.
Karena Zhou Qing sudah tidak punya pilihan lain dan dia juga sudah kehilangan satu tangannya ketika bertempur melawan Wu Xuan, mau tidak mau Zhou Qing menyerahkan keberuntungan naga suci legendaris di dalam tubuh Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian di sebuah altar, Wu Xuan hendak melakukan ritual untuk mengambil keberuntungan naga suci milik Zhou Yuan yang masih bayi. Prosesnya sendiri berlangsung singkat di mana keberuntungan ular piton dan burung phoenix berhasil melahap naga suci legendaris. Kebahagiaan juga jelas tergambar di wajah Wu Xuan karena Kekaisaran Great Wu sudah mempunyai pelindung kuat, yaitu keberuntungan piton dan burung phoenix. Akan tetapi terjadi sebuah momen di mana racun kebencian naga muncul pada Zhou Yuan setelah keberuntungan naga sucinya diambil. Wu Xuan sendiri sangat bersyukur dengan kemunculan racun naga tersebut karena racun kebencian naga lama-kelamaan pasti akan menyerap esensi dan vitalitas dari Zhou Yuan sendiri. Dan itulah cerita awal mula racun naga di dalam tubuh Zhou Yuan didapatkan dan membuat 8 meridian dari Bang MC sepenuhnya memudar dan tidak muncul lagi. Di saat yang sama, tabib keluarga Zhou juga menjelaskan kalau kondisi kesehatan ibu Zhou Yuan semakin menurun. Semua itu karena ratu terus-terusan mentransfusikan darahnya demi bisa menekan racun kebencian naga. Dan setiap kali mentransfusikan darah, maka umur dari ratu berkurang 3 tahun. Diketahui sampai saat ini ibu dari Zhou Yuan cuma punya harapan hidup sekitar 10 tahun lagi. Tentu saja kondisi ibunya membuat Zhou Yuan semakin menyimpan dendam kepada keluarga Wu. Di satu sisi dia juga bertanya kepada ayahnya apakah tidak ada cara yang bisa digunakan untuk membuat kondisi si ibu membaik. Zhou Qing menjelaskan kalau ada sebuah obat harta karun yang bisa memberi harapan kehidupan, tapi selama ini dia sudah menghabiskan banyak waktu dan juga tenaga namun tidak bisa menemukan obat langka tersebut. Dengan tekad yang kuat, Bang MC masih ingin sembuh dari racun naga dan melindungi Kekaisaran Great Zhou dari kehancuran. Sebagaimana yang diketahui setelah perjanjian 100 tahun, Wu Xuan pasti akan kembali untuk menghancurkan keluarga Zhou sepenuhnya. Karena keinginan kuat dari anaknya, Zhou Qing pun berkata kalau dia punya sebuah cara terakhir untuk membuat 8 meridian dari Zhou Yuan bisa dibangkitkan. Rencananya besok lusa Zhou Qing akan mengajak Zhou Yuan untuk pergi ke tanah leluhur untuk mencoba cara tersebut. Meskipun nanti gagal membangkitkan meridian, Zhou Qing tetap meminta Zhou Yuan untuk mempelajari rune Genesis Dao hingga ke tingkat tertinggi dengan harapan rune Genesis Dao tersebut bisa menekan racun kebencian naga yang ada di dalam tubuh Bang MC. Singkat cerita, keesokan harinya di dalam kelas, Zhou Yuan dan murid-murid lain sedang belajar menuliskan rune Genesis. Ketika kelas hari ini sudah selesai, seorang teman wanita Bang MC bernama Yo Wei mengajak Bang MC kita ke rumahnya untuk mengobrol dengan si kakek. Meskipun Yo Wei sedikit malu karena keadaan rumahnya bobrok, tapi di sini Bang MC tetap menghargai Yo Wei dan akan pergi berkunjung di hari libur nanti. Kita semua dibawa flashback di mana ternyata Zhou Yuan pernah menolong Yo Wei dan kakeknya yang pada saat itu sedang membutuhkan pertolongan medis. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Yo Wei sangat menghormati Zhou Yuan. Di saat yang sama, Zhou Yuan memuji Yo Wei yang sudah membuka meridian ketiganya dan menjadi salah satu calon murid berbakat yang ada di dalam Akademi Great Zhou. Dengan begitu bisa dipastikan Yo Wei akan memiliki satu tempat pada ujian besar yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Tapi salah satu murid di dalam kelas bernama Sulin berkata kalau Yo Wei sudah tidak punya tempat lagi di dalam ujian besar. Semua itu karena Liontin Giok yang dimiliki oleh Yo Wei sudah berada di tangan Sulin. Seorang murid lain yang bernama Lin Feng pun kemudian menjelaskan kepada Zhou Yuan kalau beberapa hari yang lalu Yo Wei dan Sulin melakukan pertarungan karena Yo Wei tidak terima Zhou Yuan dihina oleh Sulin.
Sebagai taruhan, Sulin akan meminta maaf jika Yowie berhasil mengalahkannya. Sebaliknya, Sulin akan mengambil Liontin Giok ujian besar jika dia berhasil mengalahkan Yowie. Siapa yang menyangka dalam pertarungan tersebut, Sulin menggunakan rune Genesis Dao secara tiba-tiba dan berhasil mengalahkan Yowie untuk mengambil Liontin Giok ujian besar. Sulin sendiri hanya tertawa karena menurutnya dia mendapatkan Liontin Giok dengan cara terhormat, dan jika pangeran muda Zhou Yuan ingin mengambil Liontin Giok milik Yowie, tentu saja Bang MC harus bertarung melawannya. Tanpa keraguan Zhou Yuan setuju untuk melakukan pertarungan, bahkan Bang MC menggunakan Giok Genesis miliknya sebagai taruhan jika nanti dia kalah dalam pertarungan melawan Sulin. Di satu sisi, Bang MC meminta Yowie untuk tidak khawatir karena dia pasti bisa mengambil kembali Liontin Giok ujian besar milik Yowie. Beberapa saat kemudian, Zhou Yuan dan Sulin akan melakukan pertarungan di halaman kelas. Tentu saja pertarungan ini membuat semua murid kaget, di mana sampai sekarang pangeran muda Zhou Yuan belum membangkitkan Meridian dan hanya bisa menggunakan rune Genesis saja, sementara Sulin sudah membuka 2 Meridian. Terlihat di sini Bang MC, Zhou Yuan meminta Sulin untuk tidak banyak bacot dan langsung saja memulai perbakuhan taman. Meskipun Zhou Yuan hanya menggunakan rune Genesis Dao untuk melawan Sulin, akan tetapi dia berhasil membuat Sulin tidak berdaya sekaligus merebut kembali Liontin Giok milik Yowie. Kekesalan jelas terlihat di wajah Lin Feng, di mana sedari awal dia adalah tersangka utama yang mengatur agar terjadi pertarungan antara Zhou Yuan dan juga Sulin. Semua itu tidak terlepas karena Lin Feng ingin memberi pelajaran kepada Zhou Yuan yang notabene disukai oleh Yowie. Waduh, jadi cinta Lin Feng kepada Yowie bertepuk sebelah tangan gitu ya guys. Setelah murid-murid pada bubar, Bang MC memperingati Yowie agar tidak kehilangan Liontin Giok lagi ke depannya. Selain itu, Bang MC juga menawarkan beberapa sumber daya agar bisa digunakan oleh Yowie untuk berlatih. Akan tetapi Yowie di sini menolak karena dia sudah tidak ingin merepotkan Zhou Yuan lagi. Sedari awal Yowie bisa berkesempatan masuk ke dalam Akademi Great Zhou juga karena bantuan dari Zhou Yuan. Jadi untuk kedepannya Yowie berjanji akan menggunakan kemampuan sendiri dalam menghadapi ujian besar. Sementara itu, di sebuah lorong, Lin Feng ngamuk kepada Sulin karena dia gagal untuk menghajar Zhou Yuan di pertarungan barusan. Terlihat hanya dengan sekali pukulan saja, Lin Feng sudah membuat Sulin tidak berdaya. Lin Feng, dari arah kejauhan, pemukulan yang dilakukan oleh Lin Feng disaksikan langsung oleh seorang pemuda bernama Ciyu. Singkat cerita, keesokan harinya Zhou Yuan pergi ke aula leluhur bersama dengan sang ayah. Ternyata dari zaman dulu sudah diceritakan turun-temurun kalau tanah leluhur Kekaisaran Great Zhou menyimpan peluang besar tersembunyi untuk kesejahteraan keluarga Zhou. Kunci untuk membuka peluang besar ini adalah dengan meneteskan darah keturunan dari keluarga Zhou. Tapi Zhou Qing sampai sekarang masih heran kenapa peluang besar tersebut tidak pernah bisa dibuka oleh generasi keluarga Zhou sebelum-sebelumnya. Di satu sisi, Zhou Qing juga sangat percaya jika Zhou Yuan berhasil membuka peluang besar tersebut, maka Bang MC akan berhasil memecahkan permasalahan 8 meridian yang dia miliki. Dengan meneteskan darah ke tanah leluhur, Zhou Yuan berharap kalau dia orang pertama yang bisa mendapat peluang besar tanah leluhur Zhou. Akan tetapi setelah beberapa saat, tidak ada tanda-tanda kalau Bang MC kita ini sudah berhasil. Tapi tiba-tiba saja tanah leluhur menyerap darah dari Zhou Yuan dan membuat pola rune di sekitaran tanah menjadi aktif. Formasi kuat dengan berisikan petir-petir juga menyambar di sekitaran Bang MC kita. Zhou Yuan yang tidak bisa keluar pada akhirnya harus menghadapi petir-petir tersebut dan terkena efek serangan petir yang begitu kuat hingga menyebabkan tubuhnya tidak berdaya.
灵儿，小心！闪电好像还在增加。断臂之仇。 Tapi karena tekad dari Bang MC yang cukup kuat untuk bisa membangkitkan Meridian sekaligus menyelamatkan keluarga Zhu dari ambang kehancuran, maka di sini Zhou Yuan berkeras melawan semua petir untuk menyelesaikan ujian dari tanah leluhur keluarga Zhou. Di saat yang sama, Zhou Qing berusaha membuka formasi dengan tombak yang dia miliki karena dia takut terjadi sesuatu kepada anaknya. Tapi ya begitulah, Zhou Yuan tampak menghilang dari tanah leluhur dan diteleportasikan ke sebuah tempat misterius. Di tempat misterius ini Bang MC kita didatangi oleh seorang wanita bernama Yao Yao yang langsung mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat guna mendapatkan kesempatan besar. Yao Yao di sini tidak datang sendirian, melainkan dia datang bersama dengan seekor anjing kecil bernama Tuntun. Jangan nilai kecilnya, ternyata Tuntun ini mempunyai kekuatan yang tidak biasa dan hal tersebut dibuktikan di hadapan Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, Yao Yao membawa Bang MC untuk bertemu dengan seorang kakek bernama Chang Yuan. Dengan hanya melihat, kakek Chang sudah bisa mengetahui kalau Zhou Yuan mempunyai keberuntungan naga suci legendaris dan keberuntungan tersebut sudah diambil oleh orang lain serta racun naga menyelimuti tubuh Bang MC. Penjelasan dari kakek Chang langsung membuat Zhou Yuan sadar kalau kakek Chang bukanlah orang biasa. Dia langsung memberi hormat serta memberitahu kalau namanya adalah Zhou Yuan. Bukan hanya mengetahui keluhan dari Bang MC saja, kakek Chang juga tahu kalau saat ini Zhou Yuan butuh bantuan untuk membuka 8 meridian di dalam tubuhnya. Untuk itulah kakek Chang bertanya alasan kuat seperti apa yang mendasari kalau dia harus membantu Bang MC kali ini. Dengan penuh percaya diri, Zhou Yuan berkata kalau sekarang dia tidak bisa membuktikan apapun kepada kakek Chang, tapi Bang MC yakin kalau dia adalah orang yang ditakdirkan dan ditunggu-tunggu oleh kakek Chang selama ini. Meskipun kakek Chang sempat menakut-nakuti Zhou Yuan, pada akhirnya dia bersedia membuka 8 meridian dari Bang MC asalkan Zhou Yuan mau membantunya untuk membawa Yao Yao pergi dari tempat ini dan melindungi Yao Yao dari segala ancaman ketika Yao Yao jauh darinya. Walaupun saat ini Zhou Yuan masih sangat lemah untuk melakukan perlindungan kepada Yao Yao, tapi entah kenapa kakek Chang cukup percaya di masa depan Zhou Yuan akan menjadi orang hebat. Karena kepercayaan yang diberikan oleh kakek Chang ini, pada akhirnya Zhou Yuan bersedia untuk melindungi Yao Yao dengan nyawanya sendiri. Dengan mengetukkan jarinya, kakek Chang kemudian membuka sebuah portal dimensi agar Zhou Yuan masuk ke dalam dimensi tersebut. Di dalam dimensi tersebut, Zhou Yuan bertarung dengan monster kuat dan berhasil mengalahkan beberapa monster. Setelah melakukan beberapa kali serangan, Bang MC menyadari setiap serangan yang dia gunakan mengikis jiwa dan meridian di dalam tubuhnya. Kondisi ini pun memaksa Zhou Yuan harus segera menyelesaikan pertarungan dan keluar dari dimensi yang dibuat oleh kakek Chang. Tapi ya begitulah, Zhou Yuan tidak mampu menyelesaikan pertarungan dan nyaris terjebak di dalam dimensi. Beruntung dengan tekad yang kuat, Bang MC kita ini berhasil keluar dan berhasil kembali ke dalam tubuh aslinya. Ternyata dimensi yang tadi dimasuki oleh Zhou Yuan adalah terapi yang digunakan oleh kakek Chang untuk membuat Bang MC merasakan kembali 8 meridian miliknya yang selama ini hilang. Kakek Chang pun menjelaskan 8 meridian Zhou Yuan sudah ada sejak lahir, namun 8 meridian tersebut bersembunyi di bagian tubuh terdalam Bang MC semenjak dia kehilangan keberuntungan naga legendaris.
Saat ini Zhou Yuan memang sudah berhasil merasakan kembali 8 meridian miliknya, akan tetapi kakek Chang meminta Bang MC untuk tidak senang dulu karena 8 meridian tersebut hanya bisa dirasakan sementara waktu. 8 meridian Zhou Yuan akan tertutup kembali dan jika ingin membuka permanen meridian tersebut, Zhou Yuan harus melewati proses yang lebih sulit ketimbang orang yang baru pertama kali membuka meridian. Meskipun penjelasan kakek Chang cukup menakutkan, tapi di sini Zhou Yuan sama sekali tidak gentar karena menurutnya yang terpenting dia sudah punya peluang lebih besar membangkitkan 8 meridian yang selama ini dianggap sudah menghilang. Di satu sisi, Yao Yao menjelaskan tidak masalah jika Zhou Yuan tidak bisa membangkitkan meridian karena toh pada saat ini Yao Yao juga tidak bisa menggunakan Genesis Chi di dalam tubuhnya. Kakek Chang juga membenarkan hal tersebut, tapi di lain hal Yao Yao mempunyai kelebihan dalam membuat rune Genesis. Jadi semua warisan rune Genesis yang ada pada kakek yang bisa diturunkan semuanya kepada Yao Yao dan Yao Yao sangat pantas menjadi guru bagi Zhou Yuan. Zhou Yuan sendiri berkata meskipun nanti dia berhasil membangkitkan meridian, tapi untuk melindungi Yao Yao tentu saja membutuhkan waktu dan kemampuan yang tidak biasa. Dengan kata lain, Bang MC kita ini sedang membuat kode kalau dia ingin kakek Chang mengajarkan beberapa keterampilan kepadanya. Kakek Chang pun berkata dia memang punya beberapa kemampuan yang bisa diajarkan kepada Bang MC, akan tetapi kakek Chang tidak berniat mengajarkan kemampuan tersebut kepada orang lain. Dengan cepat Zhou Yuan pun langsung bersujud dan menganggap kalau kakek Chang adalah gurunya. Dengan begitu kakek Chang tidak akan segan lagi untuk menurunkan kemampuan yang dia miliki kepada Zhou Yuan. Kakek Chang pun menganggap kalau Zhou Yuan adalah anak pintar, dia pun tidak ragu untuk menerima Bang MC sebagai murid karena pertemuan mereka sepertinya memang sudah ditakdirkan. Meskipun pada saat ini Bang MC bisa membangkitkan meridian, tapi dia belum bisa menapaki jalan kultivasi yang sesungguhnya. Untuk itulah kakek Chang akan mengajarkan Bang MC teknik pelatihan Qi untuk membantu Zhou Yuan dalam membuka meridian dan berkultivasi. Teknik pernapasan naga itulah teknik pelatihan Qi yang diajarkan oleh kakek Chang kepada Zhou Yuan. Di satu sisi kakek Chang mengetahui kalau Zhou Yuan tertarik dengan rune Genesis, jadi dia langsung mengajari Bang MC teknik pembentukan jiwa. Kakek Chang juga memberikan sebuah kuas kecil kepada Zhou Yuan, di mana kuas kecil tersebut merupakan pena kuas Tian Yuan. Kuas Tian Yuan bukanlah kuas sembarangan, di mana kuas tersebut biasanya digunakan oleh Saint Genesis. Sontak hal ini pun membuat Zhou Yuan kaget, di mana sepengetahuannya kuas yang biasa digunakan oleh prajurit Saint Genesis bukanlah kuas sembarangan. Namun pada saat ini kuas di tangan Zhou Yuan masih dalam keadaan tidak sempurna karena sesuatu hal. Jika Zhou Yuan bisa memberi makan kuas tersebut dengan jiwa binatang Genesis dan menghidupkan kembali 9 pola yang ada di kuas tersebut, maka kuas Tian Yuan akan bisa mengembalikan energi dari prajurit Genesis yang memakainya. Mengetahui fakta-fakta ini, Bang MC pun berterima kasih karena kakek Chang sudah mau memberinya benda berharga seperti kuas Tian Yuan. Di saat yang sama, kakek Chang juga memberikan liontin giok kepada Yao Yao dan memberi peringatan jika liontin giok tersebut terbakar, maka keberadaan Yao Yao sudah diketahui oleh orang yang ingin membunuhnya. Kakek Chang sendiri tidak menjelaskan siapakah orang yang sedang mencari Yao Yao dan lebih fokus untuk memberi nasihat kepada Zhou Yuan perihal segel yang ada di kening Yao Yao. Segel tersebut diketahui menghambat Yao Yao untuk menggunakan Genesis Qi miliknya, dan jika Yao Yao menggunakan Genesis Qi maka akan menimbulkan sebuah bencana. Zhou Yuan sendiri mengerti apa yang diperintahkan oleh kakek Chang dan akan menuruti semua perintah tersebut. Tanpa berlama-lama kakek Chang juga langsung membuat sebuah formasi untuk mengirim Zhou Yuan dan juga Yao Yao kembali ke keluarga Zhou. Setelah formasi teleportasi ditutup, muncul fenomena aneh di atas langit yang menandakan kalau musuh sudah mendekat. Yap, musuh-musuh ini adalah orang yang mencari keberadaan Yao Yao.
Akhirnya kita di sini diperlihatkan kekuatan overpower dari kakek Chang yang sebenarnya pertarungan sengit juga tidak terhindarkan lagi di antara kakek Chang melawan 3 orang praktisi yang mencari keberadaan Yao Yao. Meskipun sudah dikeroyok 3 lawan 1, kakek Chang tetap bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Hal tersebut bisa dilihat dari 3 praktisi yang sangat kewalahan untuk menjatuhkan kakek Chang dalam perbakuhan taman. Sementara itu di saat yang sama, Zhou Yuan dan Yao Yao sudah tiba di tanah leluhur keluarga Zhou. Mereka langsung dibawa pulang oleh Zhou Qing ke kediaman keluarga Zhou karena Zhou Qing sedari tadi sudah menunggu kepulangan dari anaknya. Ketika sedang makan siang, Yao Yao tertarik dengan minuman arak yang diminum oleh Zhou Qing. Karena penasaran, dia pun meminta arak tersebut dan langsung menenggaknya di hadapan semua orang. Ternyata di sini Yao Yao sangat menyukai rasa dari minuman arak karena ketika tinggal bersama dengan kakek Chang, dia tidak pernah merasakan minuman tersebut. Di satu sisi Yao Yao juga memberikan harta langka berupa bunga teratai giok kepada ibu Zhou Yuan karena kesehatan ibu Zhou Yuan terus menurun. Bang MC kita pun meminta sang ibu untuk menerima bunga teratai tersebut karena di masa depan dia berjanji akan memberikan kompensasi kepada Yao Yao. Tak lama berselang datang pasukan keluarga Zhou ke dalam ruangan untuk melaporkan kalau Chu Tian yang ketua Akademi Great Zhou ingin bertemu. Ternyata Chu Tian yang ingin membicarakan masalah yang sedang terjadi di mana kelompok B yang dikendalikan oleh seseorang bernama Raja Qi sudah memenangkan kompetisi 2 kali berturut-turut. Jika kelompok B kembali menjuarai kompetisi tahun ini, maka ditakutkan dekan akademi kelompok B yaitu Su Hong akan menggunakan alasan tersebut untuk menggantikan posisi dari Chu Tian yang sebagai ketua akademi kelompok A. Ketika Su Hong sudah berhasil merebut posisi dari Chu Tian yang, maka bisa dipastikan Raja Qi sepenuhnya bisa mengendalikan akademi Kekaisaran Great Zhou. Yap, diketahui selama ini Raja Qi secara diam-diam sudah membelot kepada Kekaisaran Great Wu atau keluarga Wu. Di satu sisi, Zhou Yuan meminta ayahnya untuk tenang karena dia percaya suatu saat keluarga Zhou akan bisa membereskan pengkhianat seperti Raja Qi. Bang MC kita ini juga bertanya kepada Chu Tian yang siapakah orang terkuat yang ada di dalam Akademi Kekaisaran Great Zhou pada saat ini. Chu Tian yang pun menjelaskan kalau seorang pemuda bernama Qi Yu adalah yang terkuat karena sudah berhasil membuka 6 meridian. Selain itu, Yao Wei juga termasuk murid berbakat karena sudah berhasil membuka 3 meridian. Terdengar sebuah kabar kalau Qi Yu sudah berusaha membujuk Yao Wei untuk masuk ke dalam akademi kelompok B setelah ujian besar dilakukan nanti. Zhou Yuan pun meminta Chu Tian yang untuk tidak khawatir karena dia akan mengajak Yao Wei untuk masuk ke dalam akademi Great Zhou kelompok A bersama-sama setelah ujian selesai. Chu Tian yang sendiri memperingati agar pangeran muda bisa masuk ke jajaran 10 besar pada saat kompetisi ujian besar dilakukan, karena jika tidak Zhou Yuan akan sulit untuk masuk ke dalam kelompok A Akademi Great Zhou. Yap, di sini Bang MC meminta Chu Tian yang untuk tidak khawatir karena dia cukup yakin bisa masuk 10 besar dan Chu Tian yang tidak perlu repot-repot mempersiapkan jalur belakang untuk pangeran muda kita. Singkat cerita, Bang MC kita sedang bersama dengan Yao Wei di tengah kota. Tanpa diduga di sini Yao Wei bersedia mengikuti keinginan Zhou Yuan untuk masuk ke dalam Akademi Great Zhou kelompok A. Namun ya Zhou Yuan harus bekerja keras karena masuk ke dalam 10 besar dalam ujian nanti bukanlah persoalan mudah. Sementara itu dari arah kejauhan, Lin Feng terlihat tidak senang karena Yao Wei terus-terusan nempel dengan Zhou Yuan.
Tak lama kemudian muncul Ciyu ke hadapan Lin Feng sembari ngomporin lagi perihal Yao Wei yang menyukai Zhou Yuan. Ternyata di sini Ciyu berniat memberikan pengaturan agar Lin Feng bisa bertemu dengan Zhou Yuan pada saat kompetisi ujian besar nanti. Ketika mereka bertemu, Ciyu berharap Lin Feng bisa mengalahkan Zhou Yuan dan membuktikan kepada Yao Wei kalau Lin Feng lebih baik ketimbang pangeran muda Kekaisaran Great Zhou. Ujung-ujungnya di akhir pembicaraan, Ciyu malah mengajak Lin Feng untuk masuk ke dalam Akademi Great Zhou kelompok B. Waduh, kita belum dikasih tahu ya hubungan seperti apa yang dimiliki oleh Ciyu dan Raja Qi. Kok bisa-bisanya Ciyu ini menghasut beberapa orang masuk ke dalam kelompok B di Akademi Great Zhou. Sementara itu, setelah beberapa hari pada akhirnya Zhou Yuan berhasil mempraktikkan teknik pernapasan naga yang diajarkan oleh kakek Chang sebelumnya. Tapi di sini Yao Yao langsung mengoreksi teknik tersebut yang menurutnya belum bisa dibilang teknik pernapasan naga yang sempurna. Di luar Nurul, Yao Yao meminta Tuntun untuk mempraktikkan teknik pernapasan naga yang sempurna di hadapan Bang MC. Benar saja, Tuntun mempraktikkan teknik pernapasan naga dengan sempurna dan membuat Zhou Yuan sadar kalau teknik tersebut sebenarnya tergantung pada kontrol pernapasan yang lebih baik. Jika kontrol pernapasan dari Zhou Yuan masih belum bagus, maka belum sempurna juga teknik pernapasan naga yang dia gunakan. Sebagai hadiah karena Tuntun sudah mengajarinya teknik pernapasan naga yang benar, maka Bang MC memberi hadiah berupa daging kepada Tuntun. Dia juga kembali melanjutkan untuk berlatih teknik pernapasan naga dengan benar, sekaligus mencoba untuk membuka meridian pertama. Karena membuka meridian secara paksa membutuhkan energi yang cukup besar, maka Yao Yao meminta Zhou Yuan untuk melakukan pembukaan meridian 1 kali dalam sehari. Akan tetapi di luar dugaan, Zhou Yuan ingin mencoba kembali membuka meridian karena dia merasa baik-baik saja. Yao Yao pun di sini kepikiran, sepertinya ketika dulu Zhou Yuan sudah berhasil membuka 8 meridian, jadi fisik dari Zhou Yuan lebih kuat ketimbang kebanyakan orang lain ketika pertama kali membuka meridian mereka. Singkat cerita, ketika hari sudah sore, Zhou Yuan sudah selesai dalam latihan dan secara mengejutkan hari ini dia berhasil 4 kali membuka paksa meridian di dalam tubuhnya. Tentu saja momen ini membuat Yao Yao bangga, di mana menurutnya kakek Chang sudah meremehkan kemampuan dari Zhou Yuan. Karena Bang MC sudah nggak mampu jika harus membuka paksa meridian lagi, maka dia meminta Yao Yao untuk mengajarinya rune Genesis atau pola Genesis. Yap, seperti yang diketahui kalau Yao Yao cukup ahli dalam membuat rune Genesis. Tapi ya karena Yao Yao sedang tidak mood untuk mengajarkan rune Genesis, maka Zhou Yuan menawarkan anggur atau arak yang lebih nikmat kepada Yao Yao agar dia mau mengajarkan rune Genesis hari ini. Pertama-tama Zhou Yuan harus memahami betul teknik penempaan jiwa yang diajarkan oleh kakek Chang sebelumnya, dan jika sudah mencapai ranah ilusori maka Yao Yao bisa mengajari teknik rune Genesis kepada Zhou Yuan. Ketika sedang berlatih teknik penempaan jiwa, Zhou Yuan berhasil masuk ke dalam ruangan lautan kesadaran dari teknik penempaan jiwa tersebut. Meskipun baru pertama kali dan sangat berbahaya bagi Zhou Yuan ketika berada di lautan kesadaran penempaan jiwa, tapi Bang MC kita ini punya tekad untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Setelah beberapa kali melakukan percobaan, pada akhirnya tubuh Bang MC berhasil mencapai ranah ilusori berkat teknik penempaan jiwa. Yao Yao juga dibuat kaget karena ternyata Zhou Yuan melakukan percobaan selama 88 kali dalam siksaan ilahi lautan penempaan jiwa. Tanpa ragu, Yao Yao pun akan mengajari Bang MC kita rune Genesis tingkat pertama, sekaligus meminta Zhou Yuan untuk mengeluarkan kuas Tian Yuan yang diberi oleh kakek Chang sebelumnya.
Ternyata beberapa waktu yang lalu Zhou Yuan sudah memberi makan kuas Tian Yuan dengan jiwa binatang Genesis, jadi rune Genesis pertama di batang kuas tersebut sudah aktif. Aktifnya rune Genesis pertama di kuas Tian Yuan membuat kuas tersebut bisa berubah menjadi dua bentuk, yaitu sebagai senjata bela diri dan sebagai kuas untuk menulis rune Genesis. Seharian penuh pada akhirnya Zhou Yuan mempelajari rune Genesis bersama dengan Yao Yao, sekaligus belajar menggunakan senjata bela diri dari kuas Tian Yuan. Singkat cerita, ujian masuk ke dalam Akademi Great Zoo akan dilaksanakan pada hari ini. Secara mengejutkan, Yao Wei juga memberitahu kalau dia sudah membangkitkan meridian keempatnya kepada Zhou Yuan. Di saat yang bersamaan, Qiyu sudah melakukan siasat bersama dengan Lin Feng dan seorang rekan wanita lainnya bernama Yuxi. Sementara itu, Chu Tianyang dan juga Su Hong tampak hadir menyaksikan langsung ujian masuk pada hari ini. Beberapa saat kemudian, wasit ujian mengumumkan pertandingan pertama akan segera dilaksanakan, di mana Zhou Yuan langsung mendapatkan giliran pertama dan harus melawan calon murid bernama Pei Yun. Semua orang tentu saja kaget karena mereka mengetahui pangeran muda belum bisa membuka meridian sampai saat ini. Melawan Pei Yun yang sudah membuka meridian ketiga tidaklah cukup hanya menggunakan rune Genesis aja. Dalam beberapa gerakan melawan Pei Yun, Zhou Yuan berkata kalau Qiyu pasti adalah orang yang sudah mengatur pertandingan ini, tapi ya di sini Pei Yun tidak mau mengakui hal tersebut. Pei Yun juga langsung membuka 3 meridian sekaligus karena mengetahui tubuh fisik dari Zhou Yuan sangatlah kuat. Tapi siapa yang menyangka hanya menggunakan satu kali tendangan T, pangeran muda kita yaitu Zhou Yuan berhasil mengalahkan Pei Yun, sekaligus membuat Pei Yun pingsan di tempat. Kemenangan Bang MC di putaran pertama ini tentu saja membuat semua orang kaget. Mereka tidak menyangka hanya dengan menggunakan rune Genesis saja Zhou Yuan berhasil mengalahkan Pei Yun yang sudah membuka 3 meridian. Di saat yang sama, Yao Wei juga memberikan selamat kepada Bang MC sekaligus berbicara karena ternyata Zhou Yuan selama ini sudah menyembunyikan kemampuannya di hadapan orang-orang. Sementara itu, komplotan Qiyu benar-benar heran karena Zhou Yuan bisa menggunakan Qi Genesis saat melakukan tendangan kepada Pei Yun. Itu berarti secara tidak langsung Zhou Yuan sudah berhasil membuka meridiannya. Tapi di sini terlihat Lin Feng masih cukup percaya diri serta berharap Zhou Yuan bisa bertahan hingga pertarungan melawannya nanti. Di saat yang sama, Zhou Yuan baru menyadari kalau Lin Feng sudah bersekutu dengan Qiyu untuk membuatnya kalah di ujian besar kali ini. Di satu sisi, Zhou Yuan juga memberitahu Yao Wei kalau saat ini dia sudah berhasil membuka 2 meridian. 2 meridian dan bantuan dari rune Genesis membuat Yao Wei yakin kalau Zhou Yuan pasti bisa masuk 10 besar pada ujian masuk ke Akademi Great Zoo tahun ini. Beberapa saat kemudian, para peserta lain mulai melakukan pertarungan mereka masing-masing hingga tiba pertarungan antara Lin Feng dan salah satu peserta lain. Terlihat Lin Feng bersikap kejam dengan tidak memberikan ampunan kepada lawannya. Beruntung di sini wasit pertandingan cepat untuk menghentikan pertandingan setelah melihat kondisi lawan dari Lin Feng babak belur. Tentu saja kekejaman dari Lin Feng membuat Zhou Yuan sangat marah. Dia pun mewanti-wanti untuk mengalahkan Lin Feng jika mereka harus dipertemukan di babak selanjutnya. Setelah melewatkan beberapa pertandingan, kini tiba saatnya seorang calon murid bernama Si Yu akan melawan Bang MC Zhou Yuan. Sebelum pertarungan, Qiyu lagi-lagi memberikan arahan agar Si Yu untuk mengalahkan Zhou Yuan dan membuat Zhou Yuan malu di hadapan orang-orang.
Beberapa saat setelah pertarungan berlangsung, si Yu tampak tidak berdaya di hadapan Bang MC kita. Beruntung di sini Zhou Yuan masih berbaik hati dengan meminta agar si Yu menyerah saja. Jikalau tidak, maka cakar naga milik Bang MC sudah bersiap menghantam si Yu tepat di bagian kepala. Kemenangan Zhou Yuan lagi-lagi banyak mendapatkan pujian dari calon murid-murid lain termasuk Chu Tianyang. Di satu sisi Qi Yu semakin kesal dan tidak sabar untuk melihat Zhou Yuan dibantai oleh Lin Feng pada babak selanjutnya. 恭喜大家，周元、林峰。 Pertarungan antara Zhou Yuan dan si Yu adalah pertarungan terakhir di babak kedua, di mana 20 orang yang sudah lolos akan melakukan pertarungan di putaran ketiga. Tiba-tiba saja wasit pertandingan mengumumkan kalau Zhou Yuan akan melakukan pertarungan melawan Lin Feng. Pengumuman ini cukup kontroversial karena Zhou Yuan baru saja menyelesaikan pertarungan, tapi dia harus adu jotos lagi melawan Lin Feng tanpa istirahat terlebih dahulu. Momen kecurangan ini pun disadari oleh semua orang termasuk Chu Tianyang. Chu Tianyang dengan tegas akan memecat penanggung jawab ujian besar tahun ini setelah ujian besar selesai dilaksanakan. Di satu sisi, Su Hong menganggap keputusan yang dibuat oleh Chu Tianyang terlalu terburu-buru tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Akan tetapi di sini Chu Tianyang tetap kuat dengan pendiriannya karena dia paham kalau ujian besar kali ini sudah diatur oleh Su Hong dan beberapa orang lain yang mempunyai niat berkhianat kepada Kekaisaran Great Zhou. Sementara itu, Yao Wei tidak terima karena merasa Zhou Yuan sudah dicurangi seperti ini. Tapi ya begitulah, wasit pertandingan meminta Yao Wei untuk tidak ikut campur dan mengganggu jalannya ujian besar tahun ini. Zhou Yuan di sini meminta Yao Wei untuk tenang karena dia pasti bisa mengalahkan Lin Feng. Wei, 看哪儿呢你? Sebelum melakukan perbaku hantaman, Lin Feng sedikit nge-spill kalau dia sangat iri dengan kedekatan antara Zhou Yuan dan juga Yao Wei. Jadi hari ini Lin Feng akan membuktikan kalau dia adalah orang yang layak untuk mendapatkan perhatian dari Yao Wei. Bang MC kita sendiri hanya tersenyum mendengar ucapan dari Lin Feng. Dia tidak menyangka kalau Yao Wei menjadi penyebab utama Lin Feng bekerja sama dengan Qi Yu untuk menyingkirkan dirinya. 你还真是红颜祸水啊！没想到周元殿下这么厉害。 Setelah melakukan beberapa gerakan, perbaku hantaman antara Lin Feng dan Zhou Yuan tampak cukup berimbang. Tentu saja hal ini memancing reaksi penonton yang menganggap kalau Zhou Yuan begitu kuat bisa menahan Lin Feng yang menjadi calon juara ujian besar tahun ini. Kondisi ini pun akhirnya membuat Lin Feng langsung mengaktifkan 4 meridian sekaligus guna secepat mungkin mengakhiri perlawanan dari Bang MC. 令人无可琢磨，使得对手的攻击。 Untuk menghindari serangan-serangan Lin Feng yang menggunakan kekuatan meridian, Zhou Yuan menggunakan teknik langkah naga yang dia pelajari dari Yao Yao beberapa hari yang lalu. Bahkan di sini Lin Feng harus menggunakan teknik Genesis hentakan iblis guna membuat pukulannya mengenai Zhou Yuan. Momen ini pun menjadi bahan ejekan bagi Zhou Yuan di mana menurutnya Lin Feng sudah melakukan banyak sekali pukulan, namun hanya satu pukulan saja yang berhasil mendarat di badan Bang MC. Kini giliran Zhou Yuan yang mengeluarkan 3 rune Genesis miliknya untuk melakukan serangan kepada Lin Feng. Tapi ya begitulah, 3 rune Genesis belum mampu untuk menembus teknik Genesis menengah milik Lin Feng. Bahkan di sini teknik Genesis menengah Lin Feng mampu untuk menyerap serangan dari Zhou Yuan. 你3种原文的时间也快到了吧？嗨，死吧！居然还在劣势下留了一手。周元。 Keadaan pun langsung berubah drastis di mana Zhou Yuan diserang habis-habisan oleh Lin Feng. Di satu sisi, Qi Yu dan Yuxi sangat percaya diri Lin Feng bisa mengalahkan Zhou Yuan pada putaran kali ini.
Karena 3 rune Genesis yang digunakan oleh Zhou Yuan sudah mencapai batas waktu penggunaan, maka Lin Feng memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan serangan kuat. Tapi ternyata di sini Bang MC kita Lord Yuan langsung mengaktifkan 2 meridian yang sudah berhasil dia buka untuk melawan serangan dari Lin Feng. Pada saat pertarungan masih sengit di atas altar, Lin Feng berbicara kalau status pangeran muda Zhou Yuan saat ini yang membuat Yue Wei tertarik kepadanya. Jika bukan karena seorang pangeran muda, tentu saja Yue Wei tidak akan tertarik kepada Zhou Yuan. Omongan Lin Feng langsung dibantah oleh Bang MC, di mana identitas dan status bukanlah menjadi penentu nasib dari seseorang, tapi kekuatan dan kultivasilah yang menentukan segalanya. Untuk melakukan serangan terakhir ke arah Lin Feng, Bang MC Zhou Yuan akan menggunakan teknik pernapasan naga yang beberapa hari terakhir dia latih bersama dengan Yao Yao dan juga Tuntun. 从来不是身份和地位，而是修炼而来的力量。风踩在脚下，讲究刚猛沉重之力。碎山。 绝不是开两脉的力量，最后也落得一场空。 Dan selesai sudah, Lin Feng langsung terlempar tidak berdaya setelah menerima serangan teknik pernapasan naga yang digunakan oleh Bang MC. Dengan begini sudah dipastikan kalau Zhou Yuan akan masuk 10 besar pada ujian besar tahun ini. Dari arah lain, Chu Tian yang segera meminta wasit untuk mengumumkan kalau Zhou Yuan menjadi pemenang pertarungan. 周元获胜。 Sesuatu yang hilang dari kekaisaran Gridzu, aku sendiri yang akan mengambilnya satu persatu. Quotes by Zhou Yuan. Kekecewaan pun jelas terlihat di wajah Qiyu dan juga Yuxi karena kemenangannya yang didapatkan oleh Bang MC kita ini. Kekecewaan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. By the way, mohon maaf untuk keterlambatannya ya guys, nggak kayak channel-channel lain yang udah cepet upload Donghua ini. Tapi ya Donghua ini sendiri jadwal tayangnya itu hari Rabu sore. Jadi kemungkinan Mimin baru bisa upload itu kalau nggak Kamis pagi, ya Kamis siang ya guys ya. Mohon dimaklumi aja guys, semuanya masih Mimin lakuin sendiri, hehehe. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.